Halo teman-teman semuanya, selamat datang di segmen kita yaitu Ngerelesi, ngebahas literasi asik. Nah sebelum itu aku ucapin terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang udah ngeluangin waktunya buat nonton segmen kita hari ini. Dan semoga segmen kita hari ini bisa bermanfaat banget nih buat teman-teman yang emang lagi nonton. Nah sebelum itu kayaknya ada yang kurang aja nih kalau kita belum kenalin diri dulu. Jadi kenalin aku Ika de Angga Dwi Permana, aku biasa dipanggil Angga dan aku sebagai host yang akan memandu di podcast kita hari ini. Dan adapun tamu-tamu spesial kita pastinya, mungkin dari kakak-kakak bisa kenalin diri dulu, namanya siapa, sama jabatannya sebagai apa. Dari kakak-kakak yang paling kiri dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Niluh Putudiah Puspa Cahyami. Aku akrab dipanggil Cahyami. Aku selaku perwakilan dari Duta Literasi Sakura dan aku sebagai runner up 1 Duta Literasi Sakura tahun 2023. Salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut ke kakak yang di tengah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Madediandra Satriadmika, akrab disapa dengan nama Andra dan aku dari Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. Sekarang menjabat sebagai Duta Anak Badung tahun 2024. Salam kenal semuanya. Lanjut. Halo, kenalin aku Niwayan Aulia Dewi. Kalian bisa panggil aku Aulia. Nah, aku adalah salah satu Putri Duta Literasi Osaka 2023. Oke, sekarang kita udah pada kenal kan siapa aja tamu spesial kita yang bakal kita ajak ngobrol di segmen kita hari ini. Ada Kak Cahyami, Kak Andra, sama Kak Aulia. Nah, kita lanjut aja sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi nih, Kak. Anggap penasaran dari pendapatnya Kakak aja tentang mengapa sih kita harus merayakan Hari Anak Nasional. Kan kebetulan kemarin kita udah memperingati Hari Anak Nasional. Mungkin dari Kak Andra bisa kasih tahu pendapatnya. Oke, kenapa kita harus merayakan Hari Anak Nasional, teman-teman? Seperti yang teman-teman tahu, selamat Hari Anak Nasional terlebih dahulu, teman-teman, untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Kita harus merayakan hari ini karena ini adalah hari spesial yang diperuntukkan untuk kita. Kita harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak di Indonesia. Maka dari itu, dengan hadirnya Hari Anak Nasional, penting bagi kita untuk mengevaluasi dari pengembangan hak-hak anak untuk kedepannya, supaya dengan hadirnya Hari Anak Nasional bisa lebih baik kedepannya untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, bener banget Kak ya. Jadi emang Hari Anak Nasional itu juga penting banget bagi kita atau mungkin generasi-generasi selanjutnya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ngomong-ngomong tentang Hari Anak Nasional, Angga juga penasaran nih tentang gimana sih sudut pandang kakak tentang pola pikir anak kecil tersebut. Atau mungkin kakak punya pengalaman gimana sih cara bersosialisasi dengan anak kecil, gimana sih cara ngobrol yang baik dengan anak kecil, dan atau mungkin kakak punya pengalaman yang nggak bisa dilupain nih sama anak kecil tersebut. Bisa diceritain dari Kak Cahyami mungkin? Oke, kalau dari aku bahas tentang gimana sih cara kita bersosialisasi sama anak-anak gitu ya. Jadi simpelnya itu adalah ketika kita berbicara kepada anak-anak, tentu kita harus sopan terlebih dahulu dan juga memperhatikan etika dalam berbicara ya teman-teman. Karena anak itu tuh sangat mencontoh apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena anak-anak itu akan berpikir bahwa ketika orang dewasa tuh melakukan suatu perbuatan atau tindakan, oh itu adalah contoh yang seharusnya aku tiru kayak gitu tuh teman-teman. Terus kalau misalnya cara kita bersosialisasi kepada anak-anak ya, pastinya kita tuh harus bersikap selain sopan tuh harus ceria juga demi mendapatkan feedback yang baik juga kepada anak-anak sih kayak gitu. Bener banget Kak ya. Jadi emang kalau bersosialisasi dengan anak kecil tuh kita harus lebih ceria Kak ya. Ceria terus harus sopan juga dalam berkata Oke, gitu. bener banget Kak. Kita lanjut aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Nah di sini kan mungkin banyak dari kita yang emang udah ngalamin nih. Dari Angga juga pernah ngalamin atau ngelihat keponakan atau adiknya Angga. Nah di sini banyak nih anak kecil yang emang udah dari kecil dikasih main gadget lah istilahnya, atau mungkin media sosial. Itu pastinya berdampak kan pas ke minat literasi anak-anak itu sejak dini. Nah gimana sih pendapat kakak cara mengatasi hal tersebut? Mungkin dari Kak Andra atau Kak Aulia bisa ngasih pendapatnya ke teman-teman. Kalau aku tentang anak kecil yang dikasih gadget ya. Iya benar. Nah, kalau pendapatku ini tergantung mindset seseorang juga sebenarnya. Sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya juga dari pemberian gadget tersebut. Untuk dampak positif ya, mungkin anak-anak jadinya lebih tahu tentang digital. Kalau dampak negatifnya itu mungkin bisa jadi salah penggunaan media jadinya. Kayak misalkan ada yang anak-anak seumuran kita
itu udah ada yang namanya menggunakan aplikasi judi online lah gitu. Oke, benar banget Kak ya. Jadi emang media digital bagi anak kecil tuh nggak melulu soal orang tua Kak ya. Dari anaknya juga harus punya inisiatif buat Memilah dan memilah, memilih. iya, Benar banget. memilah maksudnya penggunaan gadget bagi anak kecil. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari teman-teman yang lagi nonton ada pertanyaan atau kritik yang mau disampaikan ke kita, bisa banget nih tinggalin komentar di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas di segmen kita selanjutnya. Oke Kak, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan aku udah nyinggung nih soal minat literasi sejak dini. Menurut Kakak, seberapa penting sih minat literasi sejak dini yang emang harus dikuasain sama anak-anak bagi masa-masa kedepannya? Dari Kak Andra bisa nyampein pendapatnya. Oke, kalau menurut aku pribadi tentu penting banget teman-teman. Literasi itu kan dari pengertiannya aja kemampuan seseorang untuk mengolah serta memahami informasi ya. Benar. Nah, dari kemampuan tersebut tentu sangat penting untuk anak-anak menentukan masa depannya. Gimana cara anak-anak berkembang sedangkan minat literasi mereka itu masih rendah. Dan itu pentingnya minat literasi bagi anak-anak, apalagi seusia kita ya. Nah, apalagi usia dini dan usia kita juga. Itu penting banget untuk anak-anak minat dalam berliterasi. Karena supaya lebih baik untuk kedepannya, lebih mudah mencari pekerjaan dan lebih pintar untuk mengolah dan juga memahami suatu informasi lebih baik ke depannya gitu sih. Oke, benar banget Kak. Jadi emang minat literasi sejak dini itu penting banget Kak ya Penting, buat benar anak-anak banget. anak-anak sekarang. Oke, kita lanjut aja Kak ke pertanyaan selanjutnya. Saya juga penasaran nih. Kan tadi kita udah nyinggung tentang peran orang tua dalam meningkatkan literasi sejak dini. Nah, Angga juga banyak nih dengar dari tetangga atau mungkin teman-temannya Angga bilang kalau orang tua itu hanya menyekolahkan anaknya dan sekolah yang malah mendidik anaknya dari karakter atau mungkin pengetahuan anaknya. Gimana sih pendapat kakak-kakak terkait pendapat-pendapat tersebut? Oke. Dari Kak Aulia mungkin atau dari Kak Cayami bisa? Aku Boleh. kalau dari pendapat aku, sekolah mendidik, orang tua juga mendidik. Tapi kalau sekolah itu lebih mendidik ke pendidikan, dia memberikan sebuah ilmu seperti ilmu akademik, ilmu non akademik, dan juga dia mendidik karakter murid. Nah, kalau keluarga atau orang tua Iya. itu juga mendidik, tapi dia lebih mendidik attitude dan juga dia lebih memberi dukungan. Karena kalau sekolah hanya memberi dukungan tetapi orang tua tidak memberi dukungan juga rugi kan. Iya, benar banget sih. Jadi gini Kak ya, selain di sekolah nih, berarti di lingkungan rumah atau orang tua itu juga penting banget Iya, buat penting. mendidik karakter. Dan ngaruh banget sih. Sejalan dengan yang dikatakan sama Kak Aulia nih teman-teman, kalau misalnya bahas tentang yang orang tua menyekolahkan anak tuh kayak menyerahkan semua tugas-tugas untuk mendidik anak itu tuh kepada Sekolah. tenaga pendidik di sekolah itu tuh aku tuh kurang setuju banget sih sama hal itu, karena dimana anak-anak itu tuh juga butuh pendidikan informal, dimana dalam bentuk pendidikan karakter yang harus dibangun dari orang tua juga sih, karena dimana mereka anak-anak itu tuh nggak sepenuhnya itu menghabiskan waktu mereka di sekolah. Justru orang tua di rumah lah yang lebih tahu bagaimana anak itu bersikap di rumah, bagaimana anak itu berperilaku. Jadi sangat penting dan perlu banget diperhatikan sama orang tua sih, kayak Oke, gitu. benar banget Kak. Jadi selain di sekolah untuk membentuk karakter, di rumah juga penting banget Kak ya. Iya betul banget, dan orang tua pastinya tidak boleh lepas tanggung jawab dengan cara hanya menyekolahkan anak. Jadi dia harus tetap mendidik anak itu di rumah. Oke, Gitu, teman. benar banget Kak. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir nih Kak, terkait dengan program-program yang udah dilaksanain atau mungkin baru direncanain dari kakak-kakak nih. Gimana sih, apa aja sih program-program untuk meningkatkan minat literasi sejak dini? Mungkin bisa dikasih tahu dari Kak Andranya dulu. Oke, kalau kami dari Forum Anak Daerah Kabupaten Badung, baru banget teman-teman meluncurkan adanya Salia edisi ketiga, atau yang dapat Salia itu merupakan kepanjangan, singkatan dari Sahabat Literasi Anak. Nah, itu baru banget kami luncurkan, dan itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak tentang literasi juga. Dan itu bisa teman-teman cek juga di Instagram kami, Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. Nah, selain itu ada juga program-program yang dapat mendukung minat literasi anak-anak di daerah Kabupaten Badung khususnya. Contohnya seperti kegiatan Gemari atau Gemar Literasi yang memberikan sosialisasi tentang literasi kepada anak-anak. Selain itu juga ada program Mabar, Mari Belajar Bersama, itu untuk meningkatkan minat literasi juga teman-teman.
kepada anak-anak, tepatnya di Puspan Badung kami menyelenggarakan hal tersebut. Nah, selain program-program tersebut juga ada program-program lain, inisiasi duta ataupun forum tentang meningkatkan literasi-literasi yang ada di anak-anak Kabupaten Badung. Itu dari kami, Oke. Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. Oke, jadi itu kan dari Forum Anak Kabupaten Badung. Nah, mungkin dari Duta Literasi Sakura bisa disampaikan apa aja sih prokernya? Oke, jadi dari Paguyuban Duta Literasi Sakura itu ada beberapa program yang udah dijalankan nih. Karena Duta Literasi Sakura itu emang lebih cakupannya lebih kecil ya teman-teman, karena berfokus kepada siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Jadi sekolah kami tuh punya program yang namanya Sapelidi, yaitu Sakura Punya Literasi Digital. Program ini tuh rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali teman-teman, dibarengi dengan program Road to Class atau RTC, yang dimana kami dari Paguyuban Duta Literasi Sakura itu berkunjung ke kelas-kelas teman-teman untuk mengajak teman-teman di setiap kelas menonton Sapulidi serta mengerjakan kuis yang dapat meningkatkan minat dan juga meningkatkan bagaimana kepedulian mereka terhadap pentingnya dalam berliterasi. Terus kita juga kemarin sempat ngelaksanain program yang namanya Gelora, yaitu gaungkan eksplorasi literasi di beberapa sekolah nih teman-teman, seperti SMP Negeri 1 Kuta Utara, SMP Negeri 2 Kuta Utara, dan juga SMP Negeri 1 Mengwi. Tidak hanya menargetkan sekolah SMP, kita juga pernah menargetkan SD-SD yang berada di sekitaran daerah Dalung, yaitu SD Negeri 2 Dalung dan juga SD Negeri 3 Dalung, yang dimana program ini tuh merupakan program sosialisasi kami untuk mengenalkan pentingnya literasi serta mengajak adik-adik itu untuk membiasakan diri dalam berliterasi sejak dini. Tak hanya itu, dari kami juga sempat melaksanakan program yang namanya Bakti Sosial ke beberapa panti asuhan nih teman-teman. Di sana kami juga menyinggung sedikit materi tentang literasi kepada teman-teman di panti asuhan tersebut agar mereka juga tahu dan meyakini serta mengakui bahwa literasi itu penting, seperti itu. Oke. Dan masih banyak lagi program lainnya. Nah, tadi itu proker-proker dari Duta Literasi Sakura. Nah, sekarang dari Forum Literasi Osaka, apa aja sih proker-prokernya yang emang udah dijalanin? Nah, dari Duta Literasi Osaka itu bikin suatu wadah literasi namanya Forum Literasi Osaka. Dimana di sini Forum Literasi Osaka ini melibatkan melibatkan anggota dari setiap kelas di SMA Negeri 1 Kelas Selatan. Untuk proker-prokernya ada banyak. Salah satunya itu ada Gelimas. Nah, Gelimas ini memiliki kepanjangan yaitu gerakan 15 menit membaca. Di mana proker ini berjalan untuk mensejahterakan literasi di SMA Negeri 1 Kuta Selatan dengan anggota Forum Literasi Osaka pergi-pergi ke kelas untuk mensosialisasikan mengenai literasi. Lalu proker yang kedua itu ada namanya Floran. Floran ini kita tidak mencakup tentang literasi di sekolah aja, tapi juga literasi di masyarakat. Kita salah satunya di masyarakat itu tentang lembaga pendidikan. Salah satu contohnya yaitu sekolah di SMP, SD ataupun di TK. Nah, kalau kemarin kita terakhir Floran itu di SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Nah, kita juga collab waktu itu sama KIR, organisasi KIR di SMA Negeri 1 Kuta Selatan, membahas mengenai seputar literasi. Lalu ada proker bergensi kita atau proker terbesar kita namanya OBD, Osaka Book Day, di mana proker ini berjalan di setiap tahunnya di bulan April. Nah, proker ini tuh seperti festival literasi. Kita mengajak anggota eksternal dari luar dan juga internal dari sekolah kita untuk meramaikan festival literasi ini. Dan juga OBD ini bertepatan untuk menyambut Hari Kartini, Hari Perpustakaan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, dan juga Hari Buku. Nah, Oke, jadi itu teman-teman. Banyak banget nih proker-proker yang emang udah dijalanin sama kakak-kakaknya yang bertujuan untuk meningkatkan minat literasi sejak dini. Nah, terasa ya teman-teman, udah lama banget nih kita berbincang-bincang sama kakak-kakaknya. Aku ucapin terima kasih banget buat kakak-kakak yang udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Dan buat teman-teman yang masih nonton sampai sekarang, aku ucapin terima kasih banget juga. Semoga di segmen kita hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube ini. Nah,
Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat Hari Anak Nasional buat anak-anak di seluruh Indonesia. Bye bye.